Selamat datang di Suneo Soccer yang menyajikan berbagai berita dan cerita seputar sepak bola terlengkap dan terbaik. Sebelum mulai menonton, mohon bantuannya untuk like, subscribe dan share agar dapat dibuat lagi konten selanjutnya. Selamat menikmati. Zinedine Yazid Zidane lahir pada tanggal 23 Juni tahun 1972 di Marseille, Prancis. Kedua orang tuanya merupakan imigran asal Aljazair yang pindah ke Prancis pada tahun 1954. Ayahnya Ismail pernah bekerja sebagai seorang satpam, sedangkan ibunya Malika pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga. Berasal dari keluarga kawasan Jazirah Arab, Zinedine Zidane dikenal sebagai salah satu legenda sepak bola terbaik yang beragama Islam. Ia juga memiliki 4 saudara. Zidane kecil tumbuh besar di wilayah La Castellane, Marseille. Wilayah tersebut pada saat itu memiliki angka kriminalitas yang tinggi. Banyaknya pengangguran di wilayah tersebut membuat kejahatan terjadi hampir setiap hari. Mungkin hal ini juga yang membuat mental Zidane menjadi kuat. Ketertarikan Zidane pada sepak bola mulai dari usia 5 tahun. Saat itu ia sering bermain bola bersama dengan anak-anak tetangga di sekitar rumahnya. Bakatnya mulai terlihat ketika Zidane bergabung dengan tim sepak bola junior Castellane. Karirnya sebagai seorang pesepak bola dimulai ketika ia berumur 14 tahun. Seorang pencari bakat merekrutnya ke akademi klub AS Cannes. Awal karir Zidane bukannya tanpa kendala, ia sering mendapatkan ejekan berbau rasial dari rekan setimnya. Hingga suatu hari Zidane muda yang sudah tidak tahan lagi menonjok salah satu rekan setimnya. Akibatnya tentu saja ia mendapatkan hukuman dengan melakukan tugas pembersihan selama seminggu penuh. Setelah kejadian tersebut, Zidane tidak memperdulikan lagi semua ejekan dan cemoohan yang diterimanya. Karena ia yakin hanya dengan sukses di karirnya sebagai pesepak bola profesional, ia akan berhasil keluar dari jurang kemiskinan dan membantu keluarganya. Debut profesionalnya bersama AS Cannes pada tanggal 18 Mei tahun 1989 dalam pertandingan Divisi 1 Prancis ketika melawan Nantes. Uniknya lagi ia juga mencetak gol pertamanya saat melawan klub yang sama yakni Nantes pada tanggal 10 Februari tahun 1991 dan membawa klubnya meraih kemenangan 2-1. Presiden klub AS Cannes pada saat itu, Alain Pedretti, menghadiahkan sebuah mobil kepadanya sesuai dengan janjinya kepada Zidane ketika berhasil mencetak gol perdananya untuk klub tersebut. Penampilan gemilang Zidane di lini tengah berhasil mengantarkan AS Cannes finish keempat di musim perdananya. AS Cannes akhirnya berhasil mendapatkan jatah untuk lolos ke ajang Eropa untuk pertama kalinya sepanjang sejarah klub dengan mendapatkan jatah tiket lolos ke Piala UEFA. Akhir musim tahun 1992 sampai tahun 1993 Zidane pindah ke klub Girondins de Bordeaux dengan harga transfer 7 juta euro. Ia berhasil memenangkan Piala Intertoto pada tahun 1995 setelah mengalahkan Karlsruhe. Selain itu Zidane juga berhasil membawa Bordeaux melaju hingga ke final Piala UEFA tahun 1995 sampai tahun 1996 sebelum dikandaskan oleh Bayern Munchen. Zidane sempat ditawarkan ke klub Liga Utama Inggris Blackburn Rovers dan Newcastle dengan harga 1,2 juta pound sterling. Namun kedua klub tersebut menolak tawaran tersebut setelah melihatnya bermain. Mereka berpendapat bahwa Zidane terlalu lamban dan tidak cukup baik untuk bermain di divisi utama Liga Inggris, sebuah keputusan buruk yang akhirnya disesali kedua klub tersebut.
Zizou, panggilan populernya, akhirnya bergabung dengan Juventus pada musim semi 1996 dengan nilai transfer yang cukup kecil untuk pemain sekelasnya, yakni 3,5 juta euro. Bermain sebagai playmaker di Juventus, tepat di belakang penyerang Del Piero dan Alen Boksic, ia menjelma menjadi salah satu pemain terbaik pada saat itu. Gelar juara Liga Italia Serie A musim tahun 1996 sampai tahun 1997 dan Piala Interkontinental 1996 berhasil diraihnya pada musim pertamanya. Bahkan ia terpilih sebagai pemain asing terbaik Serie A dengan menyingkirkan kompetitornya seperti Gabriel Batistuta, George Weah dan Oliver Bierhoff. Kegemilangan di ajang Liga Italia gagal ditularkannya ke ajang Eropa. Meskipun Zidane berhasil membawa Juventus lolos ke babak final Liga Champions, namun sayang timnya kalah 1-3 melawan klub Borussia Dortmund. Musim berikutnya Zidane mencetak 7 gol dalam 32 pertandingan untuk membawa Juventus memenangkan gelar juara Serie A tahun 1997 sampai tahun 1998 dan berhasil mempertahankan gelar Scudetto-nya. Ia kembali gagal membawa Juventus meraih gelar Liga Champions setelah dikandaskan 0-1 oleh Real Madrid di partai final. Zidane merupakan anggota skuad Prancis U21 yang memenangkan medali perunggu di Olimpiade Mediterania 1993 di Languedoc-Roussillon. Debutnya bersama tim nasional senior Prancis dalam laga persahabatan melawan Republik Ceko pada tanggal 17 Agustus tahun 1994. Prancis sebelumnya sempat ketinggalan 0-2 sebelum akhirnya Zidane berhasil mencetak 2 gol untuk menyamakan kedudukan menjadi imbang 2-2. Zizou akhirnya mengambil posisi sebagai playmaker di tim Prancis setelah Eric Cantona terkena skorsing selama setahun karena menyerang seorang penggemar sepak bola. Meski tidak dalam performa terbaiknya selama turnamen, namun Zidane berhasil mengantarkan tim nasional Prancis melaju hingga semifinal Euro 1996 sebelum akhirnya dikandaskan oleh Republik Ceko dalam drama adu penalti. Piala Dunia 1998 di Prancis merupakan keikutsertaan Zidane yang pertama di ajang Piala Dunia. Ia berhasil membawa Prancis meraih 2 kemenangan beruntun dalam pertandingan penyisihan grup sebelum akhirnya mendapatkan kartu merah pada menit ke-70 di pertandingan keduanya melawan Arab Saudi. Tanpa kehadiran sang playmaker tersebut, Prancis tetap mampu meraih kemenangan tipis 2-1 atas Denmark serta meraih kemenangan tipis 1-0 lawan Paraguay berkat gol dan gol Laurent Blanc di babak perpanjangan waktu. Zidane kembali bermain melawan Italia di babak perempat final Piala Dunia 1998. Permainan berakhir dengan hasil imbang 0-0 hingga akhir perpanjangan waktu sehingga harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Ia berhasil menyarangkan gol sebagai algojo penalti kelima Prancis dan mengalahkan Italia 4-3 dalam babak adu penalti. Pada babak semifinal, Zidane berhasil membawa tim Prancis mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1 dan melaju ke babak final untuk menghadapi Brazil yang pada pertandingan terakhirnya mengalahkan Belanda dalam babak adu penalti. Meskipun bermain di kandang sendiri namun tim Brazil lebih diunggulkan pada saat itu. Namun tim Prancis tampil cemerlang di hadapan pendukungnya. Zidane berhasil mencetak 2 gol di babak pertama. Ditambah 1 buah gol lagi dari Emmanuel Petit di babak kedua menutup kemenangan manis Prancis 3-0 atas Brazil di final Piala Dunia 1998 di Prancis.
Prancis akhirnya berhasil meraih gelar Piala Dunia mereka yang pertama serta mencatatkan namanya sebagai salah satu juara dunia di rumahnya sendiri. Zidane juga berhasil mengantarkan tim nasional Prancis meraih gelar juara Piala Eropa 2000 di Belgia dan Belanda yang menjadi tuan rumah bersama. Prancis berhasil melaju hingga babak final dan mengalahkan Italia dengan skor 2-1 di babak perpanjangan waktu. Padahal sebelumnya Italia sempat lebih dahulu unggul berkat gol Marco Del Vecchio di menit ke-55 sebelum disamakan oleh Sylvain Wiltord di menit akhir pertandingan. Namun sebuah gol David Trezeguet pada menit ke-103 membuat Prancis meraih gelar Piala Eropa pertama kalinya serta mengawinkan dua gelar bergengsi Piala Dunia 1998 dengan Piala Eropa 2000. Real Madrid memecahkan rekor transfer dunia di tahun 2001 setelah membeli Zinedine Zidane dari Juventus dengan harga 77,5 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah. Kedatangannya ke Madrid terbayar tuntas dengan keberhasilannya mencetak gol spektakuler di babak final Liga Champions, serta mengantarkan Real Madrid menjuarai Liga Champions tahun 2001 sampai tahun 2002 dengan mengalahkan Bayer Leverkusen dengan skor 2-1 di Hampden Park, Glasgow. Pada musim berikutnya Zidane sukses mengantarkan Madrid memenangkan gelar La Liga tahun 2002 sampai tahun 2003. Julukan Los Galacticos akhirnya melekat pada tim Real Madrid sejak kedatangan Zidane dari Juventus. Sederetan pemain bintang didatangkan tim tersebut dengan harga yang sangat mahal dan fantastis. Luis Figo, David Beckham, Ronaldo de Lima, Michael Owen, hingga Gareth Bale dan Cristiano Ronaldo merupakan deretan pemain-pemain yang pernah menghuni skuad Los Galacticos. Zidane sebenarnya telah memutuskan untuk pensiun dari tim nasional Prancis seusai Piala Eropa 2004. Namun karena desakan pelatih Prancis Raymond Domenech, Zidane akhirnya bersedia untuk kembali lagi bermain setelah Prancis mengalami kesulitan untuk lolos ke ajang Piala Dunia 2006. Kontraknya di Real Madrid yang sudah berakhir di tahun 2006 tidak diperpanjang lagi karena ia sudah memutuskan untuk pensiun. Penampilannya di ajang Piala Dunia 2006 di Jerman akan menjadi ajang terakhirnya sebelum pensiun total dari sepak bola. Zidane berhasil membawa tim Prancis melangkah hingga ke babak final, walaupun dengan bersusah payah dan sedikit keberuntungan. Penampilannya yang terakhir di final Piala Dunia 2006 meninggalkan setetes noda di karirnya yang cemerlang. Zidane mendapatkan kartu merah di menit ke-110 babak perpanjangan waktu setelah kedapatan menyundul dada Marco Materazzi. Zidane sebelumnya berhasil mencetak gol di menit ke-7 melalui titik putih yang akhirnya berhasil disamakan oleh Marco Materazzi melalui sundulan kepala di menit ke-19. Tim Prancis yang sedang bersiap untuk melakukan adu penalti akhirnya harus kehilangan salah satu eksekutor penalti terbaiknya sekaligus kapten timnya setelah mendapatkan kartu merah. Mungkin karena tanpa sang kapten akhirnya Prancis harus mengakui keunggulan Italia di babak penalti. Karena David Trezeguet gagal melaksanakan tugasnya dengan baik setelah tendangannya menerpa mistar gawang. Cerita dan hasilnya mungkin akan berbeda apabila Zidane masih tetap di lapangan dan melakukan eksekusi penalti. Namun semua itu hanya berandai-andai saja karena sejarah tidak akan pernah berubah. Banyak komentar dari seluruh dunia yang berkomentar mengenai kejadian tersebut. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Materazzi mengumpat menjelekkan ibunya sebelum ditanduk oleh Zidane.
Namun Materazzi menyangkal hal tersebut dan mengatakan bahwa dia tidak mungkin menghina Ibu Zidane, karena dia sendiri tumbuh dewasa tanpa sosok seorang ibu. Sementara itu Zidane tidak pernah mengkonfirmasikan apapun mengenai hal itu hingga saat ini. Ketika ditanya, dia akan bungkam 1000 bahasa tentang apa yang terjadi saat itu. Zidane akhirnya memutuskan untuk pensiun secara total dari dunia sepak bola yang mengharumkan namanya selepas pertandingan final Piala Dunia 2006 di Jerman. Meskipun telah pensiun dari sepak bola, namun Zidane secara rutin masih bermain sepak bola untuk tim veteran Real Madrid dan bermain sepak bola untuk Amal. Pada tanggal 1 Juni tahun 2009, Zidane diumumkan sebagai penasehat presiden klub Real Madrid setelah Florentino Flores terpilih kembali untuk kedua kalinya. Ia bersama dengan Direktur Umum Jorge Valdano dan Direktur Olahraga Miguel Pardeza akan menjadi pembuat keputusan kunci di sisi olahraga klub tersebut. Zidane akhirnya kembali berkecimpung di dunia sepak bola setelah pada tahun 2013, ia ditunjuk sebagai asisten pelatih untuk Carlo Ancelotti di Real Madrid. Pada bulan Juni tahun 2014, Zidane ditunjuk secara resmi untuk melatih tim Real Madrid Castilla atau Real Madrid B yang berlaga di Segunda Division pada saat itu. Real Madrid mengumumkan pemecatan manajer Rafael Benitez pada tanggal 4 Januari tahun 2016, di mana di hari yang sama menunjuk Zidane sebagai manajer klub baru dengan durasi kontrak 2,5 tahun. Pertandingan pertamanya sebagai manajer tim Real Madrid berlangsung 5 hari kemudian. Ia berhasil mengantarkan Real Madrid menggilas Deportivo La Coruña dengan skor telak 5-0 dalam pertandingan La Liga. Dalam pertandingan El Clasico pertamanya sebagai manajer tim yang berlangsung pada tanggal 2 April tahun 2016 di Camp Nou, ia berhasil memimpin timnya menang 2-1 atas Barcelona sekaligus mengakhiri rekor tak terkalahkan Barcelona selama 39 pertandingan. Zidane berhasil mengantarkan Real Madrid kembali meraih gelar La Liga pada musim tahun 2016 sampai tahun 2017 sekaligus memutuskan dominasi Barcelona dalam satu dekade terakhir. Ia juga berhasil membawa Real Madrid menjadi juara Liga Champions selama 3 tahun berturut-turut 2016, 2017, 2018 sekaligus menjadi manajer pertama yang berhasil melakukannya secara beruntun. 5 hari seusai final Liga Champions 2018, Zidane mengumumkan pengunduran dirinya sebagai manajer Real Madrid, dengan alasan bahwa klub membutuhkan perubahan baru sebagai alasan kepergiannya. Menyusul sejumlah hasil buruk yang diraih Real Madrid bersama dengan pelatih-pelatih barunya, Julen Lopetegui dan Santiago Solari, Zidane memutuskan untuk kembali melatih Real Madrid setelah mendapatkan permintaan khusus dari presiden klub tersebut. Kembalinya Zidane ke Real Madrid terbukti memberikan dampak yang positif meskipun La Liga sempat diliburkan selama beberapa saat karena pandemi virus corona. Ia berhasil mengantarkan Real Madrid kembali meraih gelar juara La Liga tahun 2019 sampai tahun 2020. Berbagai gelar juara telah diraihnya bersama dengan klub-klub yang pernah diperkuatnya mulai dari gelar Serie A, La Liga, UEFA Super Cup hingga Liga Champions. Sedangkan sebagai pemain tim nasional Prancis, ia telah berhasil mempersembahkan gelar juara Piala Dunia 1998 di Prancis dan gelar juara Piala Eropa 2000 di Belanda dan Belgia. Banyak gelar individu juga telah berhasil didapatkannya, di antaranya adalah 3 kali terpilih sebagai pemain terbaik versi FIFA, Ballon d'Or, Golden Boot Legend dan masih banyak lagi gelar lainnya.
Sebagai pelatih di Real Madrid, Zidane juga berhasil mempersembahkan 11 trofi selama karir melatihnya, raihan gelar La Liga, Liga Champions, hingga Piala Dunia antar klub. Zidane saat ini telah menikah dengan Veronica yang berbeda agama dengannya. Mereka dikarunia 4 orang putra yang dinamakan Enzo Alan Zidane Fernandes, Luka Zinedine Zidane Fernandes, Theo Zidane Fernandes, dan Elias Zidane Fernandes. Keempat orang putranya semua memutuskan untuk mengikuti jejak ayahnya sebagai pesepak bola profesional. Apakah prestasi anak-anaknya akan seperti Zidane bahkan melampauinya? Ataupun biasa-biasa saja? Kita tidak akan pernah tahu akan hal itu saat ini. Hanya waktu yang akan membuktikannya. Demikianlah biografi singkat mengenai Zinedine Zidane, seorang jenius yang membuatnya dijuluki The Professor berkat aksi dan penampilannya di lapangan hijau. Semoga kalian semua menyukainya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak. Mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan share agar dibuat lagi konten selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.